Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yang tentunya akan terus menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Di mana hari ini kembali kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Tema yang berbicara tentang penderitaan Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema firman Tuhan ini atau perikop firman Tuhan yang tadi kita baca ini dilatar belakangi oleh sekelompok minoritas orang-orang Kristen yang ada di perantauan, pasal 1 ayat 1, yang sedang mengalami berbagai macam penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Ya, penderitaan itu baik berupa fitnahan, pasal 2 ayat 12, pasal 3 ayat 16, maupun juga perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang membenci kekristenan. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai pengikut Kristus, kita pun juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh minoritas orang Kristen yang menjadi alamat surat dari Rasul Petrus ini. Saudara, di negara kita ini yang konstitusinya memberikan jaminan kebebasan untuk menjalankan kehidupan agama, untuk menjalankan kehidupan imannya, ini kita bisa menemukan bahwa masih saja ada orang-orang yang mempersekusi orang Kristen. Masih saja kita temukan adanya pelarangan untuk beribadah atau membangun tempat ibadah dari sekelompok orang yang membenci kekristenan. Masih terjadi penistaan terhadap iman Kristen secara terang-terangan tanpa mendapat penindakan hukum. Ya, kita bisa melihat bahwa masih terjadi ketidakadilan
oleh karena membebaskan dari hukum orang-orang yang jelas-jelas melakukan persekusi atau penistaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, saudara, semua itu menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen masih saja mengalami penderitaan, masih saja mengalami ketidakadilan, bahkan di negara yang katanya memberikan jaminan dan kebebasan untuk melaksanakan kehidupan iman atau beragamanya. Ya. Orang Kristen masih belum mendapatkan jaminan. Orang Kristen masih belum mendapatkan perlindungan, belum bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang yang melakukan persekusi atau penistaan terhadap iman Kristen. Entah sampai kapan orang Kristen akan mengalami hal tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk melihat dan menyikapi penderitaan sebagai orang Kristen dengan benar. Ya. Nah, saudara, Rasul Petrus memberikan nasihat penting tentang bagaimana menyikapi penderitaan sebagai orang Kristen dengan benar, baik untuk orang-orang Kristen pertama yang menjadi alamat dari surat Petrus ini, maupun juga untuk seluruh umat Kristen di segala abad dan tempat, termasuk untuk kita saat ini. Sikap yang benar ketika orang Kristen mengalami ketidakadilan, ketika mengalami penganiayaan dari orang-orang yang membenci iman Kristen, adalah bukan dengan mengangkat senjata, memerangi mereka, melainkan dengan memandang kepada sengsara dan kematian Kristus. Sikap yang benar ketika orang Kristen harus mengalami kejahatan, harus mengalami ketidakadilan, harus mengalami persekusi, penganiayaan, penistaan dari orang-orang yang membenci iman Kristen, adalah bukan dengan membalas kejahatan mereka dengan perlakuan yang sama seperti yang mereka lakukan kepada orang Kristen, tetapi dengan memandang kepada Kristus yang telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita akan melihat dari firman Tuhan ini beberapa aspek dari penderitaan Kristus yang ada hubungannya, atau penderitaan Kristus ini dalam hubungannya dengan penderitaan secara Kristen. Aspek yang pertama, dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18, kita bisa melihat bahwa penderitaan Kristus ini menjadi teladan bagi kita yang mengalami penderitaan karena berbuat baik atau karena kebenaran. Saudara, Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Kristen yang sedang menderita karena iman mereka kepada Kristus, dia mengatakan bahwa lebih baik kamu menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada kamu menderita karena berbuat jahat. Ayat 17. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-18, Rasul Petrus menghubungkan penderitaan orang Kristen tersebut dengan penderitaan Kristus, ya, untuk segala dosa-dosa mereka. Artinya apa? Artinya penderitaan Kristus tersebut ini merupakan sebuah teladan bagi orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Ya. Ketika mereka harus mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus, maka sesungguhnya mereka sedang meneladani penderitaan Kristus. Ketika mereka harus menderita karena ketaatan mereka kepada Kristus, karena iman mereka kepada Kristus, mereka sesungguhnya sedang ikut merasakan penderitaan Kristus. Mereka sesungguhnya sedang menyerupai Yesus di dalam penderitaannya. Ya, memang bukan berarti penderitaan kita sama persis dengan penderitaan Kristus. Tidak. Ya, penderitaan Kristus sangat jauh berbeda dengan penderitaan yang kita alami. Tetapi kita pernah merasakan atau turut merasakan penderitaan seperti yang Yesus pernah alami. Ya. Jadi saudara, ketika kita harus menderita karena berbuat baik, karena melakukan kebenaran, atau karena hidup sesuai dengan iman Kristen, dan bukan karena berbuat dosa atau kejahatan, ya, maka janganlah kita berkecil hati.
Janganlah kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Dan merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa memahami atau mengalami penderitaan kita. Karena penderitaan yang kita alami tidaklah seberat penderitaan Kristus. Kita bukan orang yang paling menderita, saudara. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang paling menderita. Ya, penderitaan Kristus jauh melebihi penderitaan siapapun di dunia ini. Tidak ada duanya penderitaan Kristus. Nah, oleh sebab itu, kalau kita harus mengalami penderitaan karena berbuat baik, karena ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita mengatakan kebenaran, atau karena kita hidup takut akan Tuhan, dan bukan karena berbuat jahat, maka ingatlah, kita sedang meniru kehidupan Kristus. Kita sedang meneladani jejak penderitaan Kristus. Kita sedang menyerupai Kristus dalam hal penderitaannya. Oleh sebab itu, berbahagialah, bersukacitalah, dan bersyukurlah. Karena kita diberi kesempatan untuk merasakan penderitaan Kristus. Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti jejak dan teladan Kristus. Jadi kalau saudara saat ini sedang menderita karena iman saudara kepada Kristus, karena saudara mengatakan kebenaran, maka saudara dibenci, dikucilkan, dijauhi saudara. Jangan kecut hati. Kristus telah mengalami apa yang pernah saudara alami. Bahkan lebih ngeri dari apa yang saudara alami. Oleh sebab itu, bersukacitalah, berbahagialah, bersyukurlah, sebab saudara sedang mengikuti jejak teladan Kristus. Sebab saudara sedang menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah ini yang menjadi tujuan kita mengikuti Yesus? Kita ingin serupa dengan Kristus secara khusus di dalam penderitaannya. Yang kedua, saudara, penderitaan Kristus adalah untuk membebaskan kita dari penderitaan kekal dan membuka jalan sehingga kita dapat berjumpa dan bersekutu dengan Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Ayat 18 sampai dengan ayat 22. Di dalam ayat 18a Petrus berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya apa? Supaya Ia membawa saudara dan saya kepada Allah. Nah, istilah membawa, ya, yang dalam bahasa Yunani dipakai kata prosago, ini merujuk pada pembukaan sebuah jalan menuju ke seseorang atau ke suatu tempat. Ya, ini pengertian membawa, merujuk kepada pembukaan sebuah jalan menuju ke seseorang atau ke suatu tempat. Jadi penderitaan Kristus ini rupanya bertujuan untuk membuka jalan supaya saudara dan saya bisa berjumpa dengan Allah, supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Ya. Melalui penderitaan Kristus terbukalah akses menuju kasih karunia Allah sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar penunjuk jalan kepada Allah. Dia bukan hanya menunjukkan ini jalan menuju kepada Allah. Tetapi Dia sendiri yang membuka jalan tersebut sehingga kita orang-orang berdosa yang percaya kepadanya, kita pada akhirnya bisa berjumpa dengan Allah. Kita pada akhirnya bisa bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Dialah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia dan tidak ada yang lain. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Jadi inilah berkat yang kita bisa lihat dari penderitaan Kristus. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita adalah supaya Dia bisa membawa saudara dan saya untuk bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Selain itu, saudara, Kristus telah mati
sekali untuk segala dosa kita, ya. Ini juga memberikan satu berkat kepada kita. Apa itu? Penderitaan dan kematian Kristus tersebut rupanya membebaskan kita dari penjara rohani. Itulah penderitaan kekal akibat dosa-dosa kita. Di dalam ayat 19 sampai 20 kita melihat di sana tentang orang-orang di zaman Nuh yang menolak Injil Yesus Kristus melalui pemberitaan Nuh. Ya, Nuh berulang kali menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang sezamannya yang tidak percaya kepada Allah. Ya, Nuh memberitakan kabar keselamatan. Kalau mereka bertobat, mereka bukan hanya akan diselamatkan dari air bah, tetapi juga dari kebinasaan kekal. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, kita melihat di situ bagaimana orang-orang tidak mau mendengarkan pemberitaan Nuh. Mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan menolak percaya kepada firman Allah yang disampaikan kepada mereka melalui pemberitaan Nabi Nuh. Ya, Allah telah begitu sabar menantikan pertobatan mereka selama pembuatan bahtera Nuh tersebut. Tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dan percaya kepada pemberitaan Nabi Nuh. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya di situ dicatat, hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya menolak untuk bertobat. Mereka bukan hanya mengalami penderitaan badani saja, itulah dimusnahkan dengan air bah, tetapi juga mereka mengalami penderitaan rohani, itulah terpenjara selama-lamanya di dalam api neraka. Mengerikan, saudara. Ya. Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kematian Kristus ini, saudara, membawa sebuah perubahan signifikan dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Yaitu membawa kita berjumpa dan bersekutu dengan Allah dan membebaskan kita dari penjara dosa dan penderitaan kekal di neraka. Kematian Kristus telah membawa dampak signifikan dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Apa itu? Mengubah hidup kita yang percaya kepadanya dari yang tadinya tidak hidup dalam kebenaran Allah, sekarang menjadi hidup dalam kebenaran Allah. Ya, inilah berkat yang kita bisa lihat dari penderitaan Kristus. Inilah berkat yang kita bisa terima yang percaya kepada Dia. Kristus telah mati untuk dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa berjumpa dengan Allah dan supaya saudara dan saya pada akhirnya bisa dibebaskan dari penjara rohani. Itulah kutuk dosa dan dari kematian kekal di dalam api neraka. Oleh sebab itu, saudara, betapa penting kita percaya kepada Kristus supaya kita bisa berjumpa dengan Allah dan dibebaskan dari kebinasaan kekal. Nah, dengan hidup dalam kebenaran Allah, ya, kita tadi sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan sekarang menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan dengan hidup dalam kebenaran Allah, maka salah satunya kita bisa menyikapi dengan benar penderitaan yang kita alami dari orang-orang yang membenci kekristenan. Dengan cara apa? Itulah dengan kesalehan hidup, pasal 2 ayat 12 dan pasal 3 ayat 1-2, maupun dengan kesiapan dalam memberikan penjelasan tentang Injil atau iman Kristen kepada orang-orang yang membenci kekristenan, pasal 3 ayat 15-16, sehingga menjadi jembatan untuk menghantar mereka kepada Allah. Nah, saudara, inilah sikap yang benar dari orang Kristen ketika menghadapi penderitaan dari orang-orang yang membenci kekristenan. Itulah membalas kejahatan mereka. Bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih Kristus, supaya mereka pun dengan rahmat Allah pada akhirnya dapat mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka yang membebaskan mereka dari penjara dosa dan dari penderitaan kekal dan membawa mereka kepada persekutuan dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai orang-orang yang telah mengalami karya kematian Kristus,
sebagai orang-orang yang telah mengalami berkat kematian Kristus dalam hidup kita, marilah kita memiliki sikap yang benar ketika kita mengalami penderitaan dari orang-orang yang membenci iman Kristen, yakni dengan menunjukkan kehidupan kasih dan iman Kristen kita, sehingga melalui itu semuanya Tuhan bekerja untuk menyelamatkan mereka juga. Yang ketiga, saudara, penderitaan Kristus memberikan jaminan kemenangan kepada kita ketika kita mengalami penderitaan. Ya. Mari kita lihat ayat 18b. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Di dalam ayat 18 ini, saudara, kita melihat penderitaan atau kematian Kristus secara eksplisit ini dikaitkan dengan kebangkitan Kristus. Yesus Kristus tidak hanya menderita sampai mati, Yesus Kristus tidak hanya mati saja, saudara, tetapi juga dibangkitkan. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus bukanlah titik akhir karena masih ada yang namanya kebangkitan. Ya. Nah, saudara, bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan berbicara tentang kemenangan. Kebangkitan Kristus ini memastikan bahwa permohonan Kristus kepada Allah bagi keselamatan kita pasti akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Pasal 3 ayat 21. Dan bukan hanya kebangkitan Kristus. Di situ juga dicatat dalam ayat 22 tentang kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus ke surga ini memastikan bahwa tidak ada satu kuasa atau kekuatan atau makhluk apapun yang belum ditaklukkan. Ya. Semua ini menunjukkan kemenangan Kristus atas dosa, atas kejahatan, atas maut, dan juga atas iblis. Luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, kemenangan Kristus ini menjadi jaminan kemenangan kita juga ketika kita mengalami penderitaan sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Kalau kita menderita karena kebenaran dan kita bertahan di dalamnya, Allah menyediakan jaminan kemenangan kepada kita. Kita semua akan dibebaskan dari semua penderitaan tersebut dan pada akhirnya akan menikmati kemenangan bersama Kristus yang telah menang atas segala sesuatu. Saudara, orang bisa saja berpikir negatif terhadap kekristenan. Orang bisa saja berpikir jahat, berpikir buruk, berpikir jelek terhadap iman Kristen. Ya. Orang bisa saja membenci atau menilai sangat jelek sekali tentang iman kita kepada Kristus. Tetapi percayalah, suatu saat kelak Allah pasti akan membuktikan kebenaran dari iman Kristen. Suatu saat kelak Allah pasti akan meninggikan kita. Nah, oleh sebab itu tetaplah bertahan di dalam penderitaan, karena Kristus yang telah menang itu akan senantiasa menguatkan, menghiburkan saudara, dan pada akhirnya akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan yang telah disediakan oleh Kristus yang telah menang atas segala sesuatu. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Kita diberikan jaminan oleh Kristus yang menang atas segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka jaminan kemenangan itu merupakan sesuatu yang pasti yang akan dialami oleh setiap kita yang beriman kepada Kristus. Yang keempat, saudara, Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, ini bicara tentang penderitaan Kristus. Ya. Ini artinya kematian Kristus cukup untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kristus mati sekali. Ya, bukan dua kali. Sekali untuk segala dosa. Artinya apa? Artinya kematian Kristus tersebut, saudara, ini cukup untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ya. Nah, berbicara tentang Kristus mati sekali untuk segala dosa kita, ini berbicara tentang keunikan dan juga berbicara tentang nilai dari penderitaan dan kematian Kristus. Ya. Dikatakan unik, kenapa? Karena penderitaan dan kematian Kristus adalah sebagai kurban untuk penghapusan dosa-dosa kita. Ya. Hanya Kristus Yesus saja yang bisa menjadi kurban untuk penghapusan dosa-dosa kita. Ini keunikannya. Nah, bicara tentang nilai daripada kematian Kristus, ini berbicara bahwa kematian Kristus itu cukup
atau sempurna untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita, sehingga tidak dibutuhkan lagi korban penghapusan dosa seperti yang dilakukan di dalam perjanjian lama melalui kurban binatang, yang sebenarnya kurban binatang itu tidak cukup sehingga harus dilakukan berulang-ulang. Bahkan kurban binatang itu tidak dapat menghapuskan dosa sama sekali. Luar biasa. Ya. Kalau kita lihat di zaman perjanjian lama, saudara, orang yang berbuat dosa dia harus mengorbankan binatang yang tanpa cacat dan celah. Ya, bayangkan hal itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang sebagai korban penghapusan dosa. Ya. Dan bahkan kurban binatang itu tidak bisa menghapuskan dosa sama sekali. Tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Kematian Kristus sekali itu cukup atau itu sempurna untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita, sehingga tidak lagi dibutuhkan kurban penghapusan dosa yang lain. Tidak lagi dibutuhkan kurban penghapusan dosa yang berulang-ulang seperti yang terjadi di dalam kurban binatang yang kita temukan dalam keimamatan di perjanjian lama. Saudara, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kematian Kristus itu sekali untuk segala dosa kita. Saya hanya ingin membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan 14 saja. Alkitab berkata, Ibrani 10 ayat 10 sampai 14, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Luar biasa. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib ini merupakan kurban untuk menghapus dosa-dosa kita secara sempurna. Sehingga kita bukan hanya telah dibebaskan dari kuasa dan kutuk dosa saja, tetapi kita juga bisa memperoleh persekutuan yang kekal dengan Allah. Ya, kita tidak lagi harus mempersembahkan korban binatang untuk menghapus dosa-dosa kita. Kurban binatang yang sebenarnya tidak bisa menghapus dosa-dosa kita secara sempurna. Hanya kurban yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendirilah yang menghapus dosa kita secara sempurna satu kali, ya, untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, betapa kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Kristus, dia telah mati menjadi korban untuk segala dosa kita. Sehingga, saudara dan saya, kita sekarang telah bebas dari kuasa dan kutuk dosa. Kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus yang sudah diberikannya kepada kita dengan kembali lagi hidup dalam dosa. Jangan, saudara. Tetapi marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ya. Bahkan meskipun kita harus mengalami penderitaan karena Kristus, meskipun kita harus mengalami penderitaan sebagai anak-anak Allah, saudara jangan putus asa. Saudara tidak perlu takut, karena penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan ini merupakan bagian dari kehidupan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Filipi 3 ayat 10-11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita sudah ditebus oleh Tuhan.
maka jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Meskipun kita harus mengalami penderitaan, kesusahan di dunia ini oleh karena Kristus, saudara, tetaplah bertahan. Tetaplah bersukacita. Karena itu merupakan bagian dari kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan? Supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah melihat banyak berkat dari penderitaan dan kematian Kristus bagi kita. Bagi dunia yang tidak percaya kepada Kristus dan yang akan binasa ini, sengsara dan kematian Kristus adalah sebuah kebodohan dan olok-olokan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya dan beriman kepada Kristus, yang dikaruniakan keselamatan di dalam Kristus, maka sengsara dan penderitaan dan kematian Kristus ini, saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita yang percaya dan yang akan memperoleh hidup yang kekal. Sengsara dan kematian Kristus ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berpegang teguh dalam iman kepada Kristus, biarpun kita harus menanggung penderitaan di dunia ini karena kita mengikut Kristus. Tetaplah bertahan karena Kristus menyertai kita. Tetaplah bertahan karena Kristus berjanji akan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa menanggung setiap penderitaan karena iman kita, karena Kristus memberi kekuatan kepada kita. Tetaplah setia kepada Kristus karena Dia pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kembali kami belajar firman Tuhan untuk menghayati sengsara dan penderitaan Kristus. Bagi dunia yang sudah dibutakan oleh dosa dan ilah zaman ini, kematian dan sengsara Kristus adalah sebuah kebodohan dan olok-olokan. Tetapi bagi kami yang beriman kepada Kristus, bagi kami yang sudah dipilih sejak dari kekekalan untuk menerima kasih anugerah Tuhan, sengsara dan kematian Kristus adalah berkat yang luar biasa yang mengubah hidup kami dari hidup yang dalam kegelapan menjadi hidup yang diterangi dan hidup bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kembali meneguhkan iman percaya kami. Sengsara dan penderitaan Kristus telah menghasilkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Telah membawa kami kepada persekutuan kekal dengan Allah. Telah membawa kami lepas dari penjara dosa dan juga kebinasaan kekal. Dan oleh sebab itu, biarlah kami tidak lagi hidup kembali kepada dosa. Kami tidak lagi menyia-nyiakan penderitaan Kristus, tapi sebaliknya kami hidup sebagai orang-orang yang telah menikmati sengsara dan kematian Kristus yang telah membawa kami kepada berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman percaya kami. Sengsara dan penderitaan apapun yang kami alami di dunia ini, itu tidak membuat kami putus asa. Karena ketika kami memandang kepada sengsara dan penderitaan Kristus, kami dikuatkan, kami dihiburkan bahwa Kristus bukan hanya sengsara, bukan hanya mati untuk menebus dosa kami, tetapi juga Kristus bangkit naik ke sorga. Dia memberikan kemenangan kepada kami. Dia menang atas segala sesuatu, dan itu berarti kami pun akan menikmati kemenangan Kristus. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.